Safety Induction bacakan oleh Bapak Heri Sukamto, Julu 11 Whiskey Golf Nancy. Disilahkan. Yang saya hormati Kakansar Kabupaten Cilacap Bapak Ada Sudarsa. Yang saya hormati PLT Kalak BPBD Ibu Erna. Yang saya hormati Kepala Basnas. Yang saya hormati Ketua Rapi Wilayah 1109 Cilacap. Yang saya hormati seluruh pengurus wilayah Rapi 09. Yang saya hormati seluruh pengurus lokal 01 sampai dengan 06. Oke. Komennya ini manut. Safety Induction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Izinkan saya menyampaikan Safety Induction. Perkenalkan, saya Heri Sukamto, Julu 11 Whiskey Golf November. Bahwa Safety Induction ini kami sampaikan agar nanti dalam acara halal bihalal para hadirin semua tidak ada yang merasa terganggu. Kita ketahui bersama bahwa kita sekarang ini berada di ruangan Wish Hotel, dan ruangan ini menggunakan fasilitas air conditioner AC. Untuk itu dimohon tidak ada yang merokok di dalam ruangan ini. Menurut informasi bahwa pada hari ini tidak ada latihan tsunami maupun gempa dan kebakaran. Dan apabila terdengar ada suara sirine, berarti itu bukan merupakan suatu latihan, namun itu adalah kejadian sebenarnya. Untuk itu dimohon seluruh hadirin yang ada di ruangan ini tidak perlu panik, ya, tidak perlu panik, namun bisa keluar melalui pintu belakang atau pintu mana yang terdekat, tidak perlu berdesak-desakan menuju keluar untuk ke single point, supaya nanti dipandu oleh petugas yang ada di depan. Demikian Safety Induction ini kami sampaikan. Semoga acara halal bihalal anggota Rapi sewilayah Kabupaten Cilacap ini dari lokal 1 sampai 06 dapat berjalan dengan lancar, aman dan nyaman untuk kita semua. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rapi 5155, tertib di udara, kompak di darat, iman di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Rapi Wilayah 1109 Kabupaten Cilacap, Bapak Kusdarjo. Yang kami hormati Kepala Kantor SAR Basarnas Cilacap, Bapak Ada Sudarsa. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, Ibu Erna Suharyati. Yang kami hormati pula Ketua Basnas Cilacap atau yang mewakili Bapak Hamidan. Yang kami hormati Ketua Rapi dari lokal 1 sampai lokal 6 beserta jajarannya, serta seluruh anggota Rapi yang kami hormati pula. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara halal bihalal keluarga besar radio antar penduduk Indonesia wilayah 1109 Kabupaten Cilacap. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Untuk membuka acara di malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Rapi.
Petugas Ibu Mukti Sadarni Juliet Zulu 11 Oscar 5 Juliet. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Darsan Juliet Zulu 11 Bravo Mike X3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba taqulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Agus Kustantio, Juliet Julu 11 Foxtrot Juliet Charlie, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi waktu, di kesempatan untuk dapat bertemu
bertatap muka dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 1109 Kabupaten Cilacap. Insya Allah dalam suasana yang akrab dan penuh kedamaian. Salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang akan menerima syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terhormat PLT Kepala Pelaksana BPBD, yang terhormat Ibu Erna, selamat malam, terima kasih kehadirannya. Yang terhormat Kepala Basarnas Bapak Ada Sutarsa beserta jajaran. Yang terhormat pula Kepala Basnas, dalam hal ini diwakilkan Pak Hamidan, salah satu unsur pimpinan Rapi Wilayah 09. Yang terhormat tamu istimewa kita malam hari ini, Bapak Kiai Haji Hasan Makarim. Assalamualaikum Pak. Yang terhormat pula Ketua Wilayah 09 Rapi Kabupaten Cilacap, Bapak Kus Jaryo, Juliet Sulu 11 Bull, kalau disebut Bulldog dulu. Kemudian Ketua DPP OW yang terhormat Pak Kadar Solih, Juliet Sulu 11 Bravo Queen Juliet. Selamat datang Pak. Para ketua lokal 01 sampai dengan 06 beserta jajarannya, beserta anggotanya, serta seluruh hadirin, para anggota Rapi yang saya banggakan. Pada kesempatan baik ini, izinkanlah saya atas nama Panitia Silaturahmi dan HBH mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami. Acara ini diprakarsai oleh Ketua Wilayah 09 dan jajaran pengurus wilayah dalam rangka Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, acara silaturahmi merupakan momen yang sangat tepat untuk kita dapat saling meningkatkan tali persaudaraan dan saling memaafkan, karena sangat mungkin selama kita berinteraksi selama waktu yang lama, 1 tahun yang lalu, sangat mungkin ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Atas nama pribadi dan keluarga saya juga mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya para kesatria Rapi, kali ini ada hal yang istimewa. Pada kesempatan ini kami aturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Kepala Basnas beserta jajarannya. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak terlalu panjang saya memberikan sambutan. Mengakhiri sambutan ini saya mengajak marilah kita sekalian senantiasa meningkatkan soliditas internal kita dan sinergitas dengan mitra kita, stakeholder kita, yaitu masyarakat luas, institusi baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam upaya kita mewujudkan visi organisasi Rapi yang pada akhirnya insya Allah Rapi akan menjadi organisasi yang makin bermanfaat dan makin bermartabat. Kepada seluruh yang mendukung acara ini, kami hanya bisa menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga tercatat sebagai amal soleh yang insya Allah berbuah pahala di kemudian hari. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Rapi Wilayah 1109 Kabupaten Cilacap, dilanjutkan penyerahan KTA dan ikrab ke Bapak Hasan Makarim kepada Bapak Kusjarjo, Juliet Sulu 11 Bravo Uniform 5, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rapi 5155.
Yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Hasan Makarim, yang kami hormati PLT yang masih nyis, fresh from the oven, PLT Kalak BPBD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati pula Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap beserta jajaran, yang kami hormati jajaran pengurus Rapi wilayah, juga pengurus Rapi lokal 1 sampai dengan 6 di Kabupaten Cilacap, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama dan tentunya paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk hadir dan berkumpul bersama dalam acara silaturahmi halal bihalal keluarga besar Rapi wilayah 09 Kabupaten Cilacap. Kita mengetahui bersama bahwa keberadaan Radio Antar Penduduk Indonesia menjadi salah satu organisasi masyarakat yang mempunyai konsentrasi dalam hobi berkomunikasi dengan menggunakan radio komunikasi. Dan sebagaimana biasa, tentunya setiap organisasi memiliki visi dan misi yang wajib diwujudkan dalam setiap gerak langkah organisasi. Demikian pula dengan Rapi, di mana dalam salah satu misinya adalah meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga eksistensi organisasi dan anggotanya itu akan selalu diukur dengan kemanfaatannya untuk pemerintah dan masyarakat. Hadirin saya hormati, sesuai dengan penugasan organisasi, khususnya tugas sosial Bankom Lebaran 1404 Hijriah tahun 2023 Masehi, Rapi wilayah Cilacap telah bekerja sama dengan Basarnas, pemerintah daerah Cilacap serta TNI Polri untuk turut menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta nyaman bagi para pemudik serta masyarakat pada umumnya, dengan menggelar satu posko induk yang ada di Basarnas. Adapun tugas pokok dari pos tersebut adalah untuk menyampaikan informasi dan laporan lapangan tentang situasi arus mudik dan arus balik, laporan Kamtipmas, kebencanaan maupun peristiwa darurat lainnya di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, secara keseluruhan tugas sosial dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, dan yang paling penting adalah kondisi keseluruhan anggota yang bertugas tetap sehat dan aman. Untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan penghargaan kepada Kantor SAR Cilacap yang telah memberikan bantuan fasilitas tempat dan sarananya untuk mendukung keberadaan pos induk Rapi. Juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada semua pengurus wilayah maupun lokal yang telah melaksanakan tugas sosial tersebut secara semangat dalam nuansa kebersamaan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan bulan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Dan selanjutnya kepada beliau Al-Mukarrom Ustadz Hasan Makarim yang alhamdulillah pada saat ini telah menjadi bagian dari keluarga besar Rapi, dan beliau mempunyai call sign Juliet Sulu 11 Echo Romeo X-ray. Kami bangga Pak Ustadz bahwa Rapi menjadi salah satu pilihan Bapak untuk menjadi anggota. Dan melalui kesempatan ini kami mohon pencerahannya agar kami
melalui radio komunikasi dan organisasi dapat lebih siap dan semangat dalam membaktikan diri secara sosial kepada negara dan bangsa. Akhirnya kepada seluruh panitia saya ucapkan terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa sebetulnya panitia ini. Luar biasanya adalah bahwa semuanya ini direncanakan dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, hanya 1 minggu. Jadi alhamdulillah bisa terlaksana di tempat yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja kerasnya sehingga acara yang luar biasa ini dapat terlaksana. Demikian sambutan kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda anggota dan ikrab kepada Bapak Hasan Makarim. Monggo, Pak. Selanjutnya kita dengarkan bersama ceramah dan doa dari Bapak Kiai Haji Hasan Makarim. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kus, Komandan Wilayah Rapi Kabupaten Cilacap, di sini yang menjadi perantara atau wasilah saya hadir di tempat ini, Mas Hari Sukamto, Pak Tongat, ini yang menyemangati betul, dan saya siap bergabung dengan Rapi. Nostalgia ketika di Jakarta, saya di Orari dan ikut juga di Rapi zaman Brigjen Edi Marzuki Nalapraya. Itu saya sempat diskusi di rumah beliau betapa pentingnya radio antar penduduk. Beliau Wagub DKI waktu itu, sebelumnya Komandan Garnisun Jakarta. Jadi termasuk saya pertemuan juga di rumahnya Pak Ali Sadikin di Jalan Borobudur, depan rumahnya Pak Sudomo, berbicara tentang peran dan fungsi radio komunikasi atau antar penduduk. Jadi saya malam ini seakan-akan kembali muda lagi. Tadi disebut apa? Juliet Zuru 11 Echo Romeo X-ray. Iya. Jadi disingkat mungkin Erik tadi ya. Jadi kalau Pak Erik Thohir kan bos gitu ya. Kalau saya nih Erik Nusa Kambangan. Saya nggak tahu nih yang masang foto ini siapa nih Pak Kus? Iya. Iya, jadi foto ini tren juga kemarin di film dokumenter saya di Nusa Kambangan, sekitar 40 menit dibuat syutingnya, termasuk baju ini.
Kemudian juga dibuat Heroes di CNN TV sekitar setengah jam, 2 April yang lalu tayang, tapi saya tidak lihat tayangnya itu. Kemudian di Trans 7 juga ada beberapa hari yang lalu, bagaimana pengabdian saya di penjara Nusa Kambangan sejak tahun 91 hingga sekarang masih berlangsung. Jadi ini menarik sekali Pak Kus. Kenapa radio ini sangat penting buat saya, karena ya di tempat sana alat komunikasi susah juga. HP itu kan ada blend area, jadi mungkin dengan radio antar penduduk malah bisa tembus gitu kan. Jadi saya pikir penting, apalagi ketika musim eksekusi hukuman mati, saya betul-betul sangat butuh komunikasi karena HP semua tidak boleh dibawa. Jadi bagaimana saya harus komunikasi dengan pihak yang lain, saya kira dengan peran radio antar penduduk sangat penting. Jadi mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan penting Nusa Kambangan, saya kira harus tampil rapi nih buat kita gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada tema di depan kita, halal bihalal. Saya baca sejarah tahun 47 oleh Bung Karno. Ya, halal bihalal, kalau bahasa angkanya 0 to 0. Kalau saya mengutipnya begini, 0 to hero. Dari saling bermaafan muncul new energy. Ada energi baru untuk bangkit bersama rapi gitu, ya. Jadi sepakat, ini adalah untaian kalimat yang tidak sembarang dimunculkan oleh rapi. Ini dari kolbu yang bersih, inner journey, jadi satu ungkapan psikologis rapi. Rapi, anggota rapi seluruhnya insya Allah berjiwa bersih, berpikiran jernih, sehingga komunikasi yang meluncur semua memberikan nilai manfaat yang luar biasa gitu. Hadirin sekalian, hati-hati ini saya memberikan tahapan-tahapan yang berpengaruh pada masa depan kehidupan seseorang ya. Pertama begini, hati-hati nih di dalam mindset kita ya, mindset kita ini berpengaruh kepada untaian kalimat lisan setiap pribadi orang. Di produk mindset berdampak kepada untaian kalimat yang meluncur dari lisan setiap individu. Jadi saya berkeyakinan semua produk pikiran anggota rapi jernih, bersih, suci, sehingga komunikasi semuanya berjalan efektif dan memberi makna yang luar biasa buat kawasan penduduk se-Indonesia. Itu ya. Lisan yang meluncur kalimat di situ berpengaruh kepada muamalah, perilaku amalan kita. Jadi kalau ada orang amalannya begitu-begitu itu berpengaruh dipengaruhi oleh lisan dan didorong oleh mindset dirinya. Ya, itu kemudian setelah muamalah, amalan seseorang itu berdampak kepada pembentukan sikap mental kepribadian seseorang. Dan itu menjadi tradisi kebiasaan dirinya. Kadang-kadang ada seorang mengatakan itu aja kalimatnya. Itu diawali dengan dari mindset, dorongan lisan, perilaku dan kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk kepribadian seseorang. Dan kepribadian seseorang membentuk masa depan dirinya. Jadi yakin bahwa prosesi aktivitas komunikasi radio antar penduduk Indonesia, saya yakin di penghujung kita semuanya diletakkan emas ya, emas yang istimewa untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Melalui komunikasi,
melalui komunikasi itulah semua produk apapun sampai di tingkat konsumen, sampai dengan di tingkat pasar, sampai di tingkat dengan orang yang menanti nilai manfaat. Kata kuncinya bergantung bagaimana kita berkomunikasi. Rapi menjawab itu semuanya. Bapak Ibu sekalian, silaturahim, ada kalimat silaturahim, ya. Silah itu hubungan, ya. Rahim itu kata Asmaul Husna, ya. Wujud fisik biologis rahim hanya didapat diposisikan Allah di kaum Hawa. Apa fungsi rahim di situ? Rahim itu melindungi janin yang ada di dalam rahim. Rahim itu fungsinya mengawal prosesi janin hingga sempurna dan lahir ke dunia dengan membawa hikmah yang terbaik. Rahim, rahim karena kecintaan pada janin di dalamnya, seorang ibu yang sedang dititipkan janin, makanan minuman yang hobi untuk dirinya dikonsumsi dinilai kurang berdampak positif bagi janin. Ibu itu rela meninggalkan apa yang dia cintai untuk keselamatan bayi yang ada dalam kandungannya. Itulah kata rahim. Rahim, mari kita pakai kata rahim bagi rapi adalah saling melindungi seluruh anggota rapi, saling memberi kasih sayang antar anggota rapi, dan sekaligus menularkan perlindungan dan kasih sayang itu bagi semua umat dan bangsa di negeri ini yang kita cintai. Hadirin sekalian, memberi makna yang sangat luas, ya, dan inilah yang membentuk untaian komunikasi yang efektif, syarat dengan kasih sayang, sehingga melahirkan iklim yang kondusif. Semua itu adalah bentuk nyata dari perilaku anggota kita. Saya sedang meneliti perubahan perilaku religius narapidana Nusa Kambangan untuk disertasi S3 saya. Sedang saya susun dan saya sedang meneliti itu dengan perspektifnya psikologi agama. Mudah-mudahan bisa rampung Pak Kus. Saya di Nusa Kambangan sejak tahun 91 itu bukan pegawai apapun, tidak ada nomor induk pegawainya. Beberapa menteri selalu heran pada saya, disangkanya saya punya nomor induk pegawai Mas Hari, Pak Toat. Ternyata nggak ada nomor induk pegawainya dari tahun 91 hingga saat ini masih berlangsung. Dan saya ini beberapa hari ditunggu oleh tim penanggulangan terorisme yang lagi kumpul di Cilacap bersama instansi yang lain dalam bagaimana memikirkan strategi di samping pencegahan, ya, kuratif, dan juga di samping preventif dan juga kuratif terhadap mereka. Dan saat ini Bapak Ibu jangan heran, ini peran rapi juga nih. Peran rapi menyampaikan pesan-pesan moral sehingga orang tidak keliru memahami ajaran agama yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang. Rapi harus ambil bagian terdepan menyampaikan hal itu semua dan menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari program pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Setuju Pak Gus? Ini penting dan saya yakin Bapak Ibu telah melakukan semua itu, tetapi bentuknya mungkin belum sesuai atau belum diprogramkan secara khusus. Tapi semua itu saya yakin sudah dilakukan oleh semua anggota rapi, gitu ya. Hadirin sekalian, tadi silaturahim, dan kalimat berikutnya adalah kita tingkatkan tali persaudaraan dalam rangka apa? Menuju organisasi yang nyaman, tentram, dan dinamis. Semua itu Bapak Ibu
bergantung kejernihan kolbu dan pikiran kita. Ya, kalau ini bersih, jernih, semua ini tidak ada yang susah kita wujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kata Pak Kus tadi. Ya, oleh karena itu penting Bapak Ibu, ini khusus kaum hawa nih, ibu-ibu, Bu, ada ibu ya? Ada ibu-ibu ya? Apa kabar Bu? Wah, ini cantik semua ini, ayu semua ini ya. Nggak ada yang ganteng ibu-ibu ya. Bu, saya mau tanya Bu, jawaban yang tepat Pak Kus nanti kita kasih ada umroh ya. Mantap. Dari mana? Dari Ibu PJ Bupati begitu ya. Bu, kalau ibu make up, niatnya itu ketika depan cermin untuk siapa Bu? Mantap. Untuk siapa Bu? Untuk diri sendiri. Bener, jujur nih. Mantap. Setelah untuk diri sendiri, untuk siapa? Untuk suami. Betul nih Pak Toat? Hebat ini. Jangan-jangan jujur di ruangan ini nih Pak Kus ya. Nah, saya tanya lagi Bu, dasarnya untuk bermake up itu kebutuhan apa keinginan Bu? Beda loh antara kebutuhan Mas Hari, kebutuhan atau keinginan, beda betul, sangat beda. Kalau keinginan bukan dari hati nurani, tapi dari hawa nafsu. Kalau kebutuhan dari kolbu hati nurani, beda. Orang memandangnya pun beda Mas Hari. Oh, tidak bosan memandangnya begitu. Iya. Karena dari hati nurani, bersih. Dan make upnya nggak perlu yang mahal-mahal Pak Toat. Yang murah pun bikin ayu dan cantik. Karena apa? Didorong dari kolbu yang jernih. Nah, itu dia. Ini kalau ada suaminya nih berterima kasih banget, dompetnya hemat. Pak Kus lain kali suami istri diundang ya. Nanti saya ceramah tentang bagaimana make up yang berpahala. Nah, gitu ya. Sepakat ya? Nah, itu. Yang kedua Bu, ini saya sama ibu-ibu aja Bapak nggak usah lah ya, teman-teman ya. Pak ibu-ibu yang kedua nih Bu ya. Ibu kalau belanja kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Hebat Pak Kus, anak buahnya Pak Kus nih hebat-hebat ini ya. Belanja dasarnya kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan hawa nafsu yang memimpin bukan iman. Tapi kalau kebutuhan, belanja dasarnya kebutuhan yang memimpin hati nurani, iman dirinya. Sehingga masuk ke pasar karena kebutuhan, efektif waktunya, efisien biayanya, dan tidak lama-lama bertawaf di dalam pasar. Iya, karena ada perencanaan. Dasarnya kebutuhan, efektif, singkat waktunya, dan dananya hemat. Ini penting suami istri diundang nih Pak Kus, Pak Toat, Mas Hari, supaya apa? Ekonomi keluarga makin kondusif, walaupun di luar sana terjadi berbagai perubahan tata nilai kebutuhan kita. Kadang-kadang gini Bu, Pak, ada aja konflik di rumah itu karena salah memfungsikan antara keinginan dan kebutuhan. Saya masuk rapi bukan keinginan, tapi ini kebutuhan buat saya. Kebutuhan. Kalau inginan mungkin ya orang menganggap itu ya numpang lewat, seperti ya sekedar apa? Logo misalnya. Saya melihat sangat besar peluang manfaat dan itu telah dibuktikan sepanjang sejarah sejak berdirinya Rapi hingga kini dan seterusnya ya. Jadi ibu-ibu sekalian sepakat ya, semua gerakan hidup kita dasarnya kebutuhan bukan keinginan gitu. Sepakat. Hebatnya. Ini siapa gurunya? Siapa dulu gurunya? Kalau bukan Pak Kus, Pak Toat, Pak Hari gitu ya.
Pak siapa Pak? Pak Agus itu ya, luar biasa. Iya. Ini dinamis ya, komunikasi efektif, dinamis, harmonis, penuh dengan persaudaraan. Ini enggak sembarangan kalimat ini muncul Bapak Ibu. Direncanakan, dipikirkan sehingga rapi tampil dimanapun, kapanpun dan siapapun, selalu memberi makna bagi lingkungan di mana mereka berada. Hadirin sekalian, ayat silaturahmi itu sering dibacakan surat Ali Imran tadi itu. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada kata segera di situ, segera pada ampunan Tuhanmu, segera pada ampunan Allah, segera. Kenapa? Di situ menandakan speed waktu itu begitu cepat dan kesempatan emas detik yang lalu tidak akan pernah kembali lagi bersama kita. Ya, jadi ini penting buat Rapi bahwa tidak ada waktu yang sia-sia. Di dalam berkomunikasi harus ada nilai tambah manfaat bagi dirinya maupun banyak pihak. Ya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menyiapkan surga yang luas seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Apa ciri takwa itu? Dalam sebuah riwayat hadis mengatakan seseorang berjalan di sebuah perjalanan, sebuah lorong itu, di situ banyak beling, kaca, paku yang bisa membahayakan dirinya, tapi kita harus lewat jalan itu dan sampai tujuan dengan selamat. Bagaimana caranya Pak? Lewat jalan itu harus hati-hati, itulah takwa. Lisan mengeluarkan kalimat, radio antar penduduk Indonesia meluncurkan pesan-pesan moral, harus dipikirkan. Dahulukan berpikir sebelum berucap, dahulukan berpikir sebelum beramal, dahulukan berpikir sebelum bertindak, sehingga semua yang kita lahirkan dari produk Rapi ini selalu tercipta iklim yang kondusif, aman, nyaman, dinamis itu. Dan itu semua saya yakin sudah ada dan sudah dipraktekkan oleh seluruh anggota Rapi di negeri yang kita cintai ini. Hadirin sekalian, saya nggak tahu sampai jam berapa nih, 5 menit lagi. Ibu-ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih Pak Kus, teman-teman pengurus ya yang telah menerima saya sebagai anggota baru di Cilacap ini. Sebuah kehormatan bagi saya. Insya Allah saya akan jaga nama baik Rapi Pak. Saya akan gunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Insya Allah saya tadi malam sudah cerita depan Pak Dandim bahwa saya respon positif oleh pengurus radio antar penduduk Indonesia. Beliau sangat mendukung saya masuk anggota Rapi ini. Insya Allah sangat bermanfaat, berhasil guna bagi kita semuanya. Dan semoga teman-teman yang merespon hadirnya saya menjadi amal soleh masing-masing. Ya. Kemudian ayat tadi saya tuliskan sedikit ya. Allah menyiapkan surga untuk yang bertakwa. Apa cirinya? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi berinfak dikala suka maupun dikala duka, dikala punya maupun dikala tidak punya. Infak itu nilainya tidak selalu fisik, duit, harta benda. Bisa juga dia infak waktu, lisan, kalimat yang disampaikan lewat radio antar penduduk Indonesia. Bisa juga seperti itu. Kemudian wal kaziminal ghaiza, mengendalikan emosi amarah. Bolehkah marah? Boleh. Marah yang mendidik,
agar orang yang dimarah sadar untuk berubah menjadi lebih baik. Itulah tugas Rapi, dan saya yakin itu sudah dipraktekkan, ya. Beri nasihat pada siapapun, ya, tanpa harus meminta dulu, dan isinya adalah tazkirah, mengingatkan antar kita agar posisi anggota Rapi dimanapun berada selalu pada posisi jalan yang sesuai dengan aturan anggota, aturan organisasi kita, ya. Kemudian wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, memaafkan antar manusia. Anin nas, bukan anil muslimin. Memaafkan kesalahan manusia, tidak memandang agama tertentu. Ini istimewa. Bapak Ibu, kehilafan antar manusia harus ditunaikan selesai ketika masih berjiwa di atas muka bumi. Hati-hati Bapak Ibu, jangan meninggalkan masalah sesama manusia terbawa ke alam kubur, akan menjadi piutang, ditagih nanti bayarnya dengan amal kebaikan kita. Hati-hati, sepakat, termasuk hutang. Nah, ini saya lihat wajahnya wajah nggak punya hutang semua Mbak Kusni. Sugih kabeh ya. Mas Ari, ini anggota jenengan ini sugih kabeh ya. Iya. Kalau kurang-kurang dana tinggal datang ke Pak Hamidan aja. Iya gitu ya. Sepakat ya. Kalau perlu rekomendasi boleh saya ikut tanda tangan begitu. Iya. Walafina anin nas, memaafkan kesalahan antar sesama manusia, tidak memandang latar belakang agama, suku, ras dan lain sebagainya, status sosial. Ini penting sekali. Kemudian Ibu sekalian, Bapak Ibu datang ke tempat ini, apa yang dibawa dari rumah? Hah? Radio? Apa Bu? Dari rumah HP segala macam, ya? Niat silaturahmi. Gini Bu, Pak, gini Pak, saya itu yang namanya penjara itu kan tempat orang-orang sumpek Pak, betul nggak? Sumpek, stres, ya. Ada yang meninggal di dalam karena stres, betul. Ada yang sampai 23 tahun di dalam, ujungnya dieksekusi juga. Saya sempat nyuratin Jaksa Agung supaya ditunda, jangan dieksekusi, karena dia sudah tobat jadi orang baik bersama saya di dalam. Jadi di sana banyak orang susah, butuh komunikasi, butuh orang yang bisa diajak berbicara, keluh kesah, kesusahan pikiran hati mereka. Maka saya punya prinsip begini Bapak Ibu, saya mendatangi Nusa Kambangan karena di sana banyak orang susah, gelisah. Saya datang ke sana ingin membahagiakan mereka. Dengan cara yang pertama, saya berangkat dari rumah harus membawa jiwa dan pikiran yang bahagia. Gitu. Bagaimana kita bisa membahagiakan mereka kalau jiwa dan pikiran kita dalam perjalanan tidak bahagia? Itu yang saya maksud. Bapak Ibu datang di rumah ke tempat ini sebagai anggota Rapi, pengurus Rapi, membawa kebahagiaan dari rumah. Insya Allah di sini menjadi orang lebih bahagia lagi. Itu. Sepakat Bapak Ibu ya. Kemana berangkat bawa kebahagiaan. Oh Pak, saya lagi sumpek ini Pak. Bagaimana mengurangi sumpek? Nah itu kan komunikasi, ya, silaturahmi. Insya Allah sumpek stresnya menurun. Nah itu yakin, boleh dicoba. Kan sudah dicoba semuanya begitu. Lagi sumpek, buka channel, ya. Buka call sign, komunikasi sama anggota, was begitu. Was, iya, iya. Tapi ini bukan BUMN Pak ya. Iya bagus begitu. Orang kalau sumpek di rumah, keluar dari rumah, ya, di tengah jalan, assalamualaikum Mas, senyum nggak? Senyum. Berkurang nggak stresnya? Pasti berkurang. Iya.
Pak Kus, di ruangan ini ada orang stres nggak Pak? Ada orang stres nggak di sini? Ada orang sama sekali tidak punya stres? Tidak mungkin. Semua manusia ada stresnya, cuma levelnya yang beda-beda. Ada yang low stress, ada yang middle stress, ada yang high stress. Persoalannya how to manage stress, bagaimana mengelola stres. Itu memanagenya itu aja. Kalau ada orang nggak punya stres itu bukan manusia, namanya malaikat. Saya nggak mau jadi malaikat karena nggak boleh menikah. Nah, itu begitu Pak Hari ya, Pak Toat ya, Pak Kus. Iyalah, apa jenengan mau dijadikan malaikat? Iya, nggak bisa ngopi sama Pak Kus, nggak bisa nikah, rugi. Hidup yang sesaat tidak bisa menikmati Pak Hari. Masuk. Iya. Saya bergaul sama Mas Hari di komite SMA 1, bahkan sejak beliau di Pertamina itu Pak Kus. Saya pernah di BAP sama beliau. BAP untuk orang lain, kedamaian orang lain. Itulah hebatnya Rapi. Selalu rapi dimanapun. Nah, gitu ya. Jadi Ibu sekalian, pentingnya membawa kebahagiaan dalam kolbu dan pikiran kita kemanapun, sehingga kita dibaca orang, ekspresi kita adalah orang-orang yang santun, ramah, berkepribadian hebat. Semoga itu menjadi melekat di dalam jiwa kepribadian setiap anggota radio antar penduduk Indonesia. Ya. Yang terakhir, ini ada acara apa lagi setelah ini Pak? Selesai? Oh, nggak ada bakar iwak, nggak ada? Wah, sini. Kira ada ikan almond kayak kemarin di PLTU gitu ya? Masya Allah. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya terus terang lelah banget hari ini, Mas Hari. Tadi malam di PLTU tugasnya hanya sekian menit Pak Toat ya. Tapi saya kan dari maghrib sampai jam 12 malam di sana. Keluar 12:30 dari parkiran PLTU. Di rumah kutak-katik 1:30 baru tidur. Hanya 1,5 jam bangun lagi. Pagi kutak-katik ya, dijemput sama sohibnya Mas Hari itu. Saya mau ke kampus, ada kuliah umum dari profesor dari Iran ya, harus ikut. Saya bilang saya mau ke kampus. Sudah nanti ikut mobil saya sama Mas Surip dan Mas Guyup pengacara itu ya. Saya diajak ke sana, ke Merancen cari duren, rumahnya durennya sepi Pak, tapi ketemu juga lumayan kan. Terus saya diantar ke kampus, pulang dari kampus sampai rumah sudah ada maghrib. Masya Allah, Mas, saya punya hutang janji di Rapi, harus datang, semangat. Dan ternyata kelelahan saya hilang sekarang karena radio antar penduduk Indonesia. Saya cerah lagi, semangat lagi. Tadi loyo Pak di rumah Pak Kus, rasanya ingin rebahan, langsung pasang AC, pegang selimut, rampung. Tapi ternyata undangan hebat ini harus bangkit sesuai dengan makna Syawal. Kita masih ada di bulan Syawal. Arti Syawal adalah take off, bangkit, new energy, semangat baru. Itu dia saya hadir malam ini di tempat ini. Gimana Pak? Mana itu dia, itu pesawatnya belum ada. Iya, ini kok ngomongnya kayak kampanye ya Pak Hari ya. Kampanye bagaimana memasyarakatkan radio antar penduduk Indonesia lebih bermakna kini maupun di masa depan. Itu topik saya. Hadirin sekalian, saya nggak terlalu banyak malam ini. Itulah mungkin juga kebanyakan Bang Pak Hari ya. Sebagai penutup, ini lagu marsnya bagus sekali ini. Bagus banget marsnya ini. Saya baca satu persatu. Intinya ini mewakili kepribadian anggota. Tidak sembarang mars ini ditulis dan dinyanyikan, tapi ini mewakili kepribadian anggota. Dan ini ruhnya Rapi dituangkan dalam mars Rapi ini. Saya akan ngapalin dikit-dikit Pak, karena ini baru jadi anggota.
Ini saya ambil di meja dan saya kantongin, nanti saya tempel di depan setir mobil saya nanti biar hafal. Terakhir Bapak Ibu, ada kalimat ayat Quran begini, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau pemaaf. Tidak ada perintah jadilah engkau minta maaf. Apa makna dibalik itu semua? Kalau ingin mulia, jadi pemaaf. Semua orang mulia berkepribadian baik, maka jadilah pemaaf. Kalau semua anggota ini menjadi pemaaf, iklim justru makin kondusif. Bertemu zero to zero, kemudian zero to hero. Impas, saling bermaafan, saling balapan untuk memaafkan, maka di balik itu semua new energy, rahmat kasih sayang Allah ada di antara keduanya, sebagaimana sabdanya, siapa dua orang bertemu, bersahabat, berkalimat, berpesan, berjabatan tangan, selama jabatan tangan belum lepas, sepanjang itu pula rahmat Allah menyertai kedua orang itu. Rapi dimanapun dengan ucapan salam, salam kebahagiaan, salam kehormatan, salam kedamaian, salam kasih sayang. Insya Allah itu semua menjadi jiwa kepribadian semua anggota Rapi dimanapun mereka berada. Ini kok saya ceramahnya kok tentang Rapi nih Pak ya. Ya enggak apa-apa lah ya, memang ini semua keluarga besar Rapi. Penutup Bapak Ibu sekalian, saya mengajak pengurus maupun anggota, mudah-mudahan sudah pernah ya bikin program pengabdian sosial ke dalam penjara Nusa Kambangan. Bawalah sesuatu untuk mereka, bahagiakan mereka. Siapa yang membahagiakan orang susah, kita dapat pahala yang berlipat ganda. Kenapa saya bahagia bersama mereka? Karena kalau ada satu orang pelaku kriminal tobat, dia pulang membuat iklim kondusif di masyarakat sekitarnya. Itu nilainya Pak. Kalau ada orang punya kasus perampokan, pembunuhan, dia tobat menjadi orang yang soleh, dia pulang menjadi dai, menjadi ustadz, jadi guru ngaji. Betapa besar pahala bagi siapa yang pernah membantu mereka. Rapi saya undang, walaupun mungkin pernah sudah dulu ke sana, saya undang yang akan datang. Yuk bersama-sama memberi manfaat untuk santri-santri di Lapas Nusa Kambangan. Siap Bapak Ibu? Ya. Nanti sisa waktunya bisa refresh di tempat pelantingan Kopassus di tepi pantai Pasir Putih. Kita bikin acara Rapi di sana. Begitu Pak Kus ya. Pak Kus sudah sering ke sana, dan besok tanggal 20 ada sepeda santai Pak GM Pertamina, beberapa teman di R4. Saya juga bawa relawan-relawan Pertamina, saya bawa stakeholder, para pendonor, saya bawa ke dalam, memberi bantuan untuk mereka yang butuh. Segala macam keperluan kita kasih untuk para santri yang ada di dalam yang sudah bertobat. Alhamdulillah Pak Kus, mereka memang mengusulkan saya supaya bikin organisasi Ikatan Alumni Santri Lapas Nusa Kambangan. Cuma mereka mintanya saya ketua umumnya. Bagaimana Pak Kadar? Kalau saya ketua umum berarti saya mantan napi begitu. Iya. Jadi kenapa menunjuk saya? Pak Hasan kan banyak relasinya ke pejabat, ke perusahaan. Enggak apa-apa. Kita tetap akan berhubungan dengan mereka. Saya sudah bentuk Yayasan Sahabat Taubat Indonesia, menghimpun mantan napi di luar yang sudah tobat dan menghimpun napi yang di dalam yang sudah tobat. Maka Yayasan Sahabat Taubat Indonesia, dan sudah dibuat di notaris di Jakarta. Ketuanya mantan preman
mantan napi. Saya sebagai pembinanya gitu. Jadi Pak Kus, Pak Hari, Pak Tuat, kalau butuh preman boleh pesan saya Pak. Tapi preman yang soleh Pak, preman yang sudah tobat. Jadi tidak perlu ada kata-kata wani piro gitu ya. Jadi berapa pahalanya itu yang paling dikejar oleh mereka ya. Saya insya Allah siap untuk terus membantu mereka yang di luar maupun yang di dalam. Cerita sedikit Bapak Ibu, saya ke toko roti di Jalan Pedati Jakarta Timur, parkir, begitu saya mengeluarkan uang parkir, tiba-tiba petugas parkir, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Loh, kamu siapa?" "Saya santri Bapak di Lapas Besi Nusa Kambangan." "Mantap." "Oh, siapa namamu?" "Ini," disebutkan. Dia tidak malu menyatakan dirinya mantan Nusa Kambangan. Itu yang saya hargai. Kesatria dia, luar biasa. Depan teman-teman orang yang ada di situ, tidak merasa malu, tidak merasa kehormatan dirinya rusak. Bersalaman. Saya kasih dana yang cukup untuk dia. Setelah saya laporkan ke teman-teman, akhirnya dijadikan bahan syuting film dia. Jadi dijadikan pemain dalam film itu, Jalan Panjang Nusa Kambangan. Luar biasa. Dia bercerita tanpa teks pengalaman dari Cipinang ke Nusa Kambangan sampai pulang. Kasusnya narkoba dia bertobat luar biasa, dan saya tahu betul dia waktu jadi santri saya di Lapas Besi Nusa Kambangan. Dan yang lainnya telah terbukti bahwa sebagian saudara kita yang dieksekusi hukuman mati, saya menyaksikan sendiri ya, dari proses bercengkerama dengan saya 20 tahun. Yang terakhir Freddy Budiman 2 tahun sekian bersama saya di Nusa Kambangan, dan memang luar biasa. Saya bahagia dan bangga bersama mereka. Contohnya Freddy Budiman ketika masuk Nusa Kambangan di dalam sel khusus, tidak boleh ditengok, tapi dia minta jumpa saya, dan saya tidak kenal dia, dia pun tidak kenal saya. Akhirnya diizinkan oleh pihak Dirjen Pas untuk ditengok sesuai dengan permintaan. Saya lihat ke selnya, 3 pintu di dalam, dia tidak boleh keluar. Dia di atas sajadah bilang begini kalimatnya, "Pak, saya ingin bertobat di sini." Saya bilang, "Kapan lagi? Karena Anda pidana mati. Ayo kita sama-sama berbuat baik di Lapas Nusa Kambangan." Nah, itulah berjalan sampai dengan pelaksanaan eksekusi luar biasa ya. Jadi istimewa ketika malam terakhir saya sudah diberitahu nanti malam begini-begini, sorenya itu saya jadikan imam sholat asar sebagai kehormatan kepada dia. Saya jadikan imam sholat asar dan saya jadi makmumnya di belakang dia. Pede, hiburan spiritual supaya dia lebih tegar menghadapi eksekusi. Luar biasa. Ketika mau tanda tangan, ini istimewa. Mungkin kita juga masih melihatnya itu sebagai apa nanti. Ketika tanda tangan, "Pak, tolong bantu saya supaya saya ikhlas menandatangani berita acara eksekusi." Pak Jaksa juga demikian. Kemudian saya dampingi dan tanda tangan. Pertama, kedua, yang ketiga mau dibacakan, apa dia bilang? "Pak Jaksa, sudah, nggak usah dibacakan lagi, saya akan tanda tangani semuanya." Luar biasa. Kemudian yang terakhir ditanya tentang harta benda warisan dia, apa jawabnya saudara Freddy Budiman itu? "Udahlah Pak Jaksa, jangan lagi bicara harta dunia, hati dan pikiran saya sudah ke akhirat." Itu kalimat-kalimat yang mahal menurut saya, luar biasa. Dan dia pernah tanya, "Pak, seperti apa sih sanksi-sanksi setelah kematian itu?" Artinya ada sebuah mental kesiapan menghadapi itu semua dengan taubatan nasuha, luar biasa. Dan semua yang akan dieksekusi, malam terakhir itu saya berikan kain putih semua, pakaian putih-putih seperti mau berangkat umroh atau haji, Pak. Itu sholat tobat, berzikir, berdoa, mandi air dingin, kemudian stop makanan dan minuman menjelang keberangkatan eksekusi, sehingga perutnya tidak banyak kotoran dan tidak mudah emosi. Terus alhamdulillah. Dan pesan yang istimewa saya buat mereka adalah jangan batal wudhu
air wudhu, jangan batal air wudhu sampai dengan pelaksanaan eksekusi selesai. Dan itu dipertahankan. Mau berangkat, saya cek semuanya. Masih punya wudhu, ayo pipis dulu ke belakang, ambil wudhu, baru kita berangkat semua. Jadi begitu di tiang, ada tiang di situ, saya berbisik 3 menit bimbingan doa. Saya tanya, masih punya wudhu? Masih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pertahankan sampai pelaksanaan eksekusi selesai. Itu. Nah, kematian Bapak Ibu sekalian itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, ada seorang nabi mau dieksekusi, dia minta duluan berangkat. Mu'alaf dia, asal negara asing ya. Minta duluan berangkat begitu sekitar jam 10 atau jam 11. Saya bilang, jangan bicara seperti itu. Anda belum tentu mati malam ini. Akhirnya betul, dia sampai sekarang masih hidup ditunda, tidak jadi eksekusi, padahal sudah ada di kamar isolasi. Nah itulah kematian hak Allah. Kalau belum saatnya tidak akan terjadi. Hadirin sekalian, ini cerita spiritual kita dan ini menjadi tazkirah kita. Rapi harus tetap semangat berbuat yang terbaik kini maupun di waktu-waktu mendatang. Hadirin sekalian, kita akhiri pertemuan malam ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang beragama lainnya, kami mohon dengan hormat untuk berkenan dapat menyesuaikan, dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, innaka samiyun qarib mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya waliyu, sumber segala perlindungan hidup kami. Ya Allah, lindungilah kami semua anggota Rapi dimanapun mereka berada, dan segenap keluarganya masing-masing dari hal-hal yang tidak menjadikan kami merugikan diri maupun orang lain. Ya Allah, ya Razzaq, sumber segala rizki yang kau berkahi kau ridhoi, anugerahkanlah tambahan segenap rizki yang kau berkahi kau ridhoi untuk kami semua, agar kami terus melanjutkan kehidupan ini senantiasa di jalan yang kau berkahi kau ridhoi. Ya Allah, ya Syakur, yang maha menerima syukur nikmat, tambahkanlah kepada kami segenap kecerdasan lahir dan batin untuk makin rajin mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah, terkait nikmat di masa lalu, nikmat saat ini maupun nikmat yang akan kau anugerahkan di waktu-waktu mendatang. Ya Allah, ya Wahhab, sumber karunia kehidupan kami, karuniakanlah kepada kami semua segenap anggota Rapi dimanapun berada, ketentraman, kedamaian, kasih sayang, kerjasama yang terbaik ya Allah, agar kami semua di dalam derap langkah hidup kami semua selalu memberikan nilai tambah manfaat untuk diri kami, keluarga kami, umat bangsa dan negara kami kini maupun di waktu-waktu mendatang. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilina ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, permudahlah setiap urusan hidup kami, urusan agama kami, karena itulah pedoman hidup kami saat ini di dunia. Ya Allah, permudahlah urusan pekerjaan, usaha, ikhtiar, bisnis kami ya Allah, karena itulah wasilah mendatangkan rezeki yang kau berkahi untuk melanjutkan kehidupan kami yang tersisa ke depan. Ya Allah, permudahlah urusan persahabatan dan persaudaraan kami melalui Rapi ini ya Allah, agar kami makin kondusif, makin kompak, makin bersaudara, membangun silaturahmi dan kasih sayang,
agar kami terus memberi makna dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat luas. Ya Allah, mudahkanlah urusan akhirat kami, karena di sanalah tempat kami pulang kampung selama-lamanya setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Jadikanlah setiap kehidupan kami menjadikan tambahan kebaikan di sisimu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah semua kehilafan kami ya Allah menjadi tazkirah, peringatan Engkau dengan nasihatmu yang terbaik, agar kami siap berubah menjadi lebih baik sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, kehilapan kedua orang tua kami, guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kasih sayangi mereka ya Allah. Tempatkan mereka yang telah mendahului kami di surgamu Jannatun Naim. Bagi yang masih hidup, balaslah segala kebaikannya dengan berlipat ganda. Ampuni mereka, sayangi mereka, lindungi mereka ya Allah. Itulah orang tua kami, guru-guru kami yang sangat berjasa terhadap kami, sehingga kami bisa berkehidupan yang terbaik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Rahmanu ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilina ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua dan menerima amal ibadah kita semua, dan menjadikan kita setiap tahun habis lebaran menjadi manusia yang terbaik, bersih dari segala noda dan dosa. Untuk itu peliharalah semua perjuangan kita agar kita Allah jumpakan dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, mohon dimaafkan atas segala hilaf kurangnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Ya, langsung duduk kembali. Yang nggih, langsung duduk nggih.
Ya, yang sudah silahkan duduk kembali biar tidak berdesak-desakan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Atas nama pribadi dan panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran teman-teman keluarga Rapi dari lokal 1 sampai lokal 6 beserta tamu undangan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.